Hai, selamat pagi. Nama saya Lucy Angelika Prasanti, kelas 11 MIPA 5, SMA Negeri 6 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis saya mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Kira-kira pada materi ini terdapat 8 submateri. Saya mulai dari yang pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Apa sih makna persatuan dan kesatuan? Persatuan merupakan terikatnya bagian-bagian menjadi satu, dan kesatuan merupakan satu keutuhan. Kesatuan memiliki dua konsep. Yang pertama itu alamiah, yaitu wilayah, dan yang kedua politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Serta konsep wawasan Nusantara terdiri dari negara kepulauan, manunggalnya wilayah laut, darat, udara, dan laut merupakan wilayah pokok dan bukan pemisah daratan. Lalu materi yang kedua yaitu perwujudan konsep kesatuan bangsa. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama politik, yang kedua sosial budaya, lalu ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Kita mulai dari yang politik. Yang politik meliputi keutuhan wilayah nasional dan segala isinya merupakan satu kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia yang meliputi suku, agama, dan bangsa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dan secara psikologis harus merasa satu. Dan Pancasila merupakan salah satu falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kehidupan politik dalam bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Lalu, aspek yang kedua merupakan sosial budaya. Hal ini meliputi masyarakat merupakan satu kesatuan dan budaya Indonesia merupakan satu kesatuan. Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. Yang kedua, perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Dan yang ketiga, kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi. Aspek yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Ancaman yang pertama yaitu ancaman suatu daerah merupakan ancaman nasional yang dirasakan oleh seluruh daerah. Dan yang kedua, tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Selanjutnya adalah submateri tentang integrasi. Integrasi itu apa sih? Integrasi adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda menjadi satu keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor pendukungnya terdapat 6 faktor pendukung. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Sangsaka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Lalu, saya akan membahas tentang nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah sikap seorang warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap negaranya sendiri. Dan patriotisme adalah sikap rela berkorban bagi negaranya sendiri. Faktor pendukungnya yaitu cinta tanah air, rela berkorban, jiwa pembaharu, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan yang terakhir tidak menyerah. Bangsa kita memiliki banyak sekali keunggulan. Menurut analisis saya menemukan 6 keunggulan yang dimiliki oleh NKRI. Yang pertama, jumlah potensi penduduk yang besar. Negara kita dikenal memiliki banyak sekali penduduk, dan jika kita kembangkan, akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik untuk mempersatukan kehidupan bangsa kita. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya. Negara kita memiliki banyak sekali keberagaman dalam sosial dan budaya. Lalu yang ketiga ada mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, memiliki semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima, letak yang strategis. Dan yang keenam, keindahan alam yang berlimpah. Selanjutnya, saya akan membahas faktor pendukung dan penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, faktor pendukung yang meliputi Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan unsur utama yang dimiliki bangsa Indonesia untuk melawan penjajah dan menarik masyarakat untuk menjadi satu. Yang
kedua itu Pancasila. Pancasila bersifat universal dan menyeluruh. Pancasila dijadikan sebagai pendoman bangsa Indonesia untuk tetap menjadi satu. Dan yang terakhir, pendoman kita yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Lalu faktor penghambat terdiri dari 5. Yang pertama, keberagaman yang mengakibatkan beda pendapat dan perselisihan. Lalu yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme, yaitu sifat di mana merasa budayanya lebih baik daripada budaya yang lain, yang mengakibatkan budaya lain direndah-rendahkan. Lalu yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Ini diakibatkan dengan adanya budaya dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Lalu yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Yang terakhir, yaitu yang paling penting, yaitu submateri tentang perilaku menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Jadi, sebagai masyarakat, bagaimana sih cara kita untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan? Yang pertama, mulai dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, cinta tanah air. Bisa kita amalkan dengan cara mencintai lingkungan kita dan menjaga negara dari ancaman. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Bisa dimulai dari sikap toleransi dengan sesama. Yang keempat, rela berkorban. Dan yang kelima, menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk kebaikan dan sudah seharusnya kita menaati peraturan untuk kebaikan bersama. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan.